Halo, selamat datang kembali di Kenapa Itu Ya? Saya Raka Pratama. Pernahkah Anda berdiri di pelabuhan, memandang ke arah laut lepas, atau mungkin melihat foto sebuah kapal raksasa yang sedang bersandar? Jika ya, kemungkinan besar perhatian Anda akan tertuju pada satu titik yang sangat dominan, bagian paling depan kapal, bagian yang bertugas membela lautan itu. Kita sering menyebutnya sebagai haluan. Mungkin bagi sebagian besar dari kita, bentuk haluan kapal hanyalah masalah estetika. Sebuah pilihan desain agar kapal terlihat gagah, tajam, atau futuristik. Namun, tahukah Anda bahwa lekukan baja di bagian depan itu sebenarnya adalah penentu hidup dan mati? Desain haluan kapal bukan sekadar seni memahat besi. Itu adalah rekayasa teknik tingkat tinggi yang menentukan apakah sebuah kapal akan selamat menerjang badai, seberapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan ribuan mil, dan yang paling krusial, seberapa aman kapal tersebut bagi ribuan nyawa yang ada di atasnya. Hari ini, kita akan menyelami dunia hidrodinamika dan sejarah maritim yang penuh pelajaran berharga. Kita akan membongkar fakta bahwa tidak ada satu desain haluan yang sempurna untuk semua kondisi. Setiap bentuk yang Anda lihat, mulai dari yang tegak lurus hingga yang memiliki benjolan aneh di bawah air, adalah hasil dari apa yang kita sebut sebagai sejarah dari sebuah kompromi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa bentuk haluan kapal berbeda-beda? Mengapa ada yang tegak lurus seperti pisau, ada yang melengkung keluar seperti bunga, bahkan ada yang memiliki tonjolan besar di bawah air? Jawabannya tidak sederhana. Jawabannya terletak pada 4 faktor inti yang saling tarik-menarik dalam desain perkapalan. Bayangkan Anda adalah seorang insinyur kapal yang sedang duduk di depan meja gambar. Anda dihadapkan pada 4 tuntutan yang seringkali bertentangan satu sama lain. Faktor pertama adalah mengurangi hambatan air. Ini adalah hukum fisika dasar. Agar kapal bisa melaju cepat dan hemat energi, bagian depan harus tajam. Bayangkan sebuah pisau yang mengiris mentega. Semakin runcing pisau itu, semakin mudah ia bergerak. Begitu juga dengan kapal. Semakin runcing haluannya, semakin sedikit tenaga mesin yang dibutuhkan untuk membelah air. Namun hati-hati, jika Anda membuatnya terlalu runcing, Anda akan berhadapan dengan masalah besar pada faktor kedua. Faktor kedua adalah daya apung dan stabilitas. Agar kapal tidak tenggelam atau terbalik saat dihantam ombak, bagian depan kapal membutuhkan volume. Ia harus cukup lebar dan gemuk untuk memberikan gaya angkat saat kapal menunduk ke dalam air. Jika haluan terlalu tajam dan sempit seperti jarum, kapal tidak akan memiliki daya apung cadangan di bagian depan. Akibatnya, saat ombak datang, kapal bukannya naik, malah rawan menukik tajam ke dalam laut. Kemudian ada faktor ketiga, kemampuan menghadapi gelombang. Lautan adalah lingkungan yang dinamis dan tidak pernah diam. Desain haluan harus memperhitungkan tinggi dan sudut gelombang yang akan dihadapi. Pertanyaannya adalah, apakah kapal harus didesain untuk menunggangi gelombang itu naik ke atasnya, atau justru didesain untuk menembus dan memotongnya? Pilihan ini akan sangat menentukan kenyamanan penumpang dan keamanan kargo. Dan terakhir, faktor keempat yang sangat pragmatis, ruang kargo. Kapal dibuat untuk mengangkut sesuatu, entah itu ribuan peti kemas, jutaan barel minyak, atau ribuan manusia. Semakin lebar bagian atas haluan, semakin banyak ruang yang tersedia di dek untuk menaruh barang atau fasilitas. Namun ingat hukum fisika tadi, semakin lebar haluan, semakin besar pula hambatannya terhadap angin va-air. Jadi, apakah Anda melihat dilemanya sekarang? Anda ingin tajam untuk kecepatan, tapi butuh lebar untuk daya apung va-kargo. Anda ingin membelah ombak, tapi juga ingin tetap kering di atas dek. Inilah mengapa saya katakan di awal tadi, tidak ada desain yang sempurna. Setiap kapal yang melaut hari ini adalah wujud fisik dari kompromi antara keempat faktor tersebut. Untuk memahami betapa fatalnya akibat jika kita salah dalam mendesain atau memahami fungsi haluan ini, kita perlu memutar waktu ke masa lalu, ke sebuah tanggal yang tercatat dalam tinta hitam sejarah maritim 29 Mei 1914. Saat itu, dunia dikejutkan oleh tragedi yang menimpa RMS Empress of Ireland. Kapal penumpang yang megah ini sedang membawa 477 orang di dalamnya. Namun, perjalanan mereka berakhir menjadi mimpi buruk hanya dalam hitungan menit di Sungai St. Lawrence. Kecelakaan ini melibatkan tabrakan dengan kapal lain, sebuah kapal batubara Norwegia bernama SS Torstad.
Namun, yang membuat insiden ini begitu mematikan bukan hanya benturannya, melainkan bentuk desain haluan kapal yang menabraknya. Kapal lawan memiliki desain haluan yang disebut tumble home. Mari kita bahas sedikit tentang desain tumble home ini agar Anda paham konteks bahayanya. Desain tumble home memiliki ciri khas yang sangat unik. Bagian atas lambungnya menyempit ke dalam, sementara bagian bawahnya di bawah garis air lebih lebar dan menonjol. Pada masa itu, desain ini cukup populer, terutama untuk kapal perang. Mengapa? Karena bentuk yang menyempit di atas memberikan stabilitas yang baik untuk menembakkan meriam dan membuat kapal lebih sulit dipanjat musuh saat pertempuran jarak dekat. Meskipun saat ini desain tumble home jarang terlihat pada kapal sipil, ia tidak sepenuhnya punah. Desain ini masih digunakan pada kapal perang modern berteknologi stealth untuk memantulkan gelombang radar. Namun, di era 1914, konteksnya berbeda dan jauh lebih berbahaya bagi kapal sipil. Dalam konteks tabrakan Empress of Ireland, desain tumble home berubah menjadi senjata pembunuh yang efektif. Karena bagian bawahnya menonjol lebih jauh ke depan daripada bagian atasnya, ketika tabrakan terjadi, bagian bawah haluan ini bertindak seperti pisau atau tombak raksasa yang menusuk lambung kapal Empress of Ireland jauh di bawah permukaan air. Efeknya sangat katastrofik. Lubang menganga tercipta di bagian bawah lambung, membiarkan air laut masuk dengan kecepatan yang tak terbendung. Sementara bagian atas kapal mungkin terlihat hanya bersenggolan atau penyok sedikit, kerusakan fatal justru terjadi di kedalaman yang tak terlihat oleh mata telanjang. Akibat desain yang menusuk ini, RMS Empress of Ireland tenggelam dengan kecepatan yang mengerikan. Kapal raksasa itu hilang ditelan air dalam waktu yang sangat singkat. Data mencatat fakta yang sangat spesifik dan mengerikan. 112 orang meninggal dalam 14 menit setelah tabrakan. Angka kematian total jauh lebih tinggi, tetapi fakta bahwa 112 nyawa melayang hanya dalam 14 menit pertama menunjukkan betapa cepatnya air masuk akibat tikaman dari desain haluan tersebut. Peristiwa ini mengajarkan dunia maritim sebuah pelajaran mahal, bahwa haluan kapal bisa menjadi senjata yang tidak disengaja. Ini adalah contoh nyata bagaimana desain tumble home, meskipun memiliki keunggulan stabilitas militer, menyimpan risiko besar dalam skenario tabrakan sipil. Lalu, bagaimana evolusi desain haluan setelah era tersebut? Dunia perkapalan mulai beralih. Kita mulai lebih sering melihat desain klasik yang disebut straight bow atau haluan tegak. Ini adalah desain yang paling umum kita lihat pada kapal-kapal di awal hingga pertengahan abad ke-20. Sisi depannya tegak lurus dengan air, membentuk sudut hampir 90 derajat. Desain ini adalah penyeimbang yang baik. Ia memberikan panjang garis air yang maksimal untuk kecepatan, sekaligus memberikan volume yang cukup untuk daya apung. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia berubah. Terutama untuk kapal penumpang dan kapal pesiar, muncul kebutuhan akan ruang dek yang lebih luas dan kenyamanan lebih. Disinilah lahir desain yang kita kenal sebagai flare. Berbeda dengan tumble home yang menyempit ke atas, flare justru melebar keluar. Bayangkan bentuk bunga yang sedang mekar. Dari garis air, lambung kapal semakin ke atas semakin melebar keluar. Desain flare ini kemudian menjadi standar modern untuk banyak kapal, terutama kapal pesiar yang sering kita lihat di brosur liburan. Mengapa desain ini begitu disukai? Ada dua alasan utama. Pertama, fungsi menunggangi gelombang. Ketika kapal dengan haluan flare menghantam ombak besar, bentuknya yang melebar memberikan daya apung tambahan yang progresif. Semakin dalam haluan terbenam ke air, semakin luas permukaan yang menyentuh air, dan semakin besar gaya angkat yang dihasilkan. Ini memaksa haluan kapal untuk naik ke atas ombak, bukan menembusnya. Hasilnya, dek kapal tetap relatif kering dan aman dari hempasan air laut langsung. Kedua, ini sangat penting bagi industri pariwisata, adalah luas area dek. Dengan bagian atas yang melebar, insinyur bisa membangun dek yang sangat luas di bagian haluan. Lihatlah contoh ekstrim pada kapal pesiar modern raksasa seperti Icon of the Seas. Kapal ini ibarat hotel 15 lantai yang mengapung. Desain flare yang ekstrim memungkinkan mereka menempatkan kolam renang, taman, dan area rekreasi yang luas di bagian depan kapal. Tanpa desain flare, kemewahan ruang ini tidak mungkin terwujud. Namun, apakah flare selalu menjadi jawaban terbaik? Ternyata tidak. Ingat, setiap desain adalah kompromi. Desain flare yang memaksa kapal untuk naik ke atas ombak memiliki kelemahan. Gerakan naik turun ini kita sebut sebagai pitching atau gerakan mengangguk.
Di perairan yang sangat ganas dengan ombak tinggi, gerakan pitching yang berlebihan bisa membuat penumpang mabuk laut parah. Lebih buruk lagi, ini bisa merusak struktur kapal karena hantaman yang keras saat kapal jatuh kembali ke permukaan air, sebuah fenomena yang disebut slamming. Untuk kondisi laut yang ekstrim, di mana kenyamanan kestabilan operasional adalah prioritas di atas luas dek rekreasi, para insinyur menciptakan solusi yang radikal, inverted bow atau haluan terbalik. Jika Anda melihat kapal dengan inverted bow, seperti kapal-kapal penunjang lepas pantai atau kapal feri cepat modern, bentuknya mungkin terlihat aneh bagi mata awam. Bagian bawahnya menonjol ke depan, sementara bagian atasnya miring ke belakang, kebalikan total dari flare. Tujuan desain ini bukan untuk menunggangi ombak, melainkan untuk menusuk menembusnya. Kita menyebut teknologi ini sebagai wave piercing atau penembus gelombang. Alih-alih terangkat oleh ombak kemudian terbanting turun, haluan ini memotong gelombang tersebut. Hasilnya, kapal mengalami guncangan pitching yang jauh lebih sedikit. Kapal menjadi lebih stabil. Kecepatan bisa dipertahankan meskipun laut sedang kasar. Contoh nyata dari aplikasi ini bisa kita lihat pada kapal feri cepat berdesain katamaran seperti Austal 102M. Desain ini memprioritaskan kenyamanan penumpang efisiensi di perairan bergelombang pendek dengan mengorbankan sedikit area dek depan demi kestabilan superior. Jadi sejauh ini kita sudah membahas haluan yang tegak, yang melebar, yang terbalik. Tapi ada satu fitur desain yang mungkin paling sering Anda lihat, namun paling jarang dipahami fungsinya secara benar. Sebuah fitur yang mengubah wajah industri pelayaran global, menghemat miliaran dolar biaya bahan bakar. Fitur itu adalah bulbous bow atau haluan berumbi. Jika Anda melihat kapal kargo besar, kapal tanker, atau kapal pesiar saat sedang berada di dock kering atau dry dock, Anda akan melihat tonjolan besar seperti bola raksasa atau torpedo di bagian bawah haluan, tepat di bawah garis air. Banyak orang mengira tonjolan ini berfungsi sebagai penyeimbang berat, atau bahkan senjata penabrak untuk menghancurkan karang. Tapi sebenarnya fungsi utamanya jauh lebih canggih, elegan, berhubungan erat dengan fisika gelombang. Bulbous bow bekerja dengan prinsip yang sangat mirip dengan noise cancelling headphone atau headphone peredam bising yang mungkin Anda gunakan saat ini. Mari saya jelaskan analoginya secara perlahan agar mudah dipahami. Headphone peredam bising bekerja dengan cara mendengarkan suara bising dari luar, lalu menciptakan gelombang suara baru yang berlawanan untuk menetralkan suara bising tersebut. Gelombang positif bertemu gelombang negatif, hasilnya adalah keheningan. Nah, bulbous bow melakukan hal yang persis sama, tapi untuk gelombang air. Ketika kapal bergerak membelah air, lambung kapal secara alami menciptakan gelombang di sisi-sisinya. Pembentukan gelombang ini membutuhkan energi. Energi ini terbuang sia-sia, menciptakan apa yang disebut sebagai wave making resistance atau hambatan pembentukan gelombang. Semakin besar ombak yang dibuat kapal, semakin berat mesin harus bekerja, semakin boros bahan bakarnya. Disinilah peran si umbi atau bulb tadi. Tonjolan ini didesain untuk membelah air sebelum haluan utama kapal melakukannya. Tonjolan ini menciptakan sistem gelombangnya sendiri. Keajaiban teknik terjadi di sini. Gelombang yang diciptakan oleh bulbous bow didesain sedemikian rupa agar fasenya berlawanan dengan gelombang yang diciptakan oleh haluan utama kapal. Ketika lembah gelombang dari bulb bertemu dengan puncak gelombang dari haluan, mereka saling meniadakan. Hasilnya, permukaan air di sekitar haluan menjadi lebih datar. Hambatan air berkurang drastis. Kapal bisa melaju lebih mulus dengan tenaga yang lebih sedikit. Statistik menunjukkan bahwa penggunaan bulbous bow bisa mengurangi hambatan pembentukan gelombang hingga 30% atau lebih. Dalam industri pelayaran global, di mana biaya bahan bakar adalah pengeluaran terbesar, efisiensi ini bernilai miliaran dolar setiap tahunnya. Tidak heran jika lebih dari 90% kapal besar modern saat ini menggunakan desain bulbous bow. Namun, sekali lagi, prinsip kompromi tetap berlaku. Tidak ada yang sempurna. Bulbous bow juga memiliki batasan. Ia hanya bekerja efektif pada kecepatan tertentu, kedalaman air atau syarat air tertentu. Ambil contoh kapal tanker minyak super besar. Syarat air atau draft kapal tanker bisa berubah drastis. Saat penuh muatan minyak, bagian bawah kapal bisa terbenam sedalam 20 hingga 25 meter. Namun saat kosong setelah membongkar muatan, kapal akan mengapung jauh lebih tinggi.
Jika bulbous bow didesain optimal untuk kondisi muatan penuh, maka saat kapal kosong, tonjolan itu mungkin akan menyembul keluar dari air, justru menjadi beban mati yang memecah ombak dengan tidak efisien. Sebaliknya, jika didesain untuk kondisi kosong, ia tidak akan efektif saat kapal penuh. Oleh karena itu, desain bulbous bow pada kapal tanker vakargo curah harus dihitung dengan sangat cermat. Seringkali mengambil jalan tengah atau kompromi berdasarkan profil operasional kapal tersebut. Inovasi tidak berhenti di situ. Para insinyur maritim terus mencari cara untuk mengurangi gesekan air. Salah satu teknologi terbaru yang mulai diterapkan adalah penggunaan gelembung udara. Konsepnya sederhana namun brilian, melapisi bagian bawah lambung kapal dengan lapisan udara. Sistem ini memompa udara ke bawah kapal, menciptakan karpet gelembung mikro. Alih-alih bergesekan langsung dengan air yang padat kental, lambung kapal meluncur di atas bantalan udara. Teknologi pelumasan udara atau air bubble ini diklaim mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar sebesar 5% hingga 12%. Angka yang mungkin terdengar kecil bagi kita. Namun, bagi kapal kontainer raksasa yang mengelilingi dunia, itu berarti penghematan ribuan ton bahan bakar pengurangan emisi karbon yang signifikan. Dari semua pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan satu hal penting. Haluan kapal bukanlah sekadar bagian depan yang runcing. Ia adalah representasi dari evolusi pengetahuan manusia dalam menaklukkan lautan. Kita belajar dari kesalahan fatal di masa lalu, seperti tragedi Empress of Ireland, yang mengajarkan kita bahwa bentuk haluan bisa menjadi senjata mematikan jika tidak didesain dengan hati-hati. Kita belajar bahwa kenyamanan penumpang kapal pesiar membutuhkan desain flare yang megah, sementara ketangguhan di laut ganas membutuhkan inverted bow yang agresif. Dan kita belajar bahwa dengan memahami fisika gelombang, kita bisa menciptakan bulbous bow, sebuah peredam bising aktif untuk gelombang laut yang merevolusi efisiensi transportasi dunia. Setiap lekukan, setiap sudut, setiap tonjolan pada kapal memiliki alasan keberadaan. Semuanya adalah hasil perhitungan matang antara keinginan untuk melaju cepat, kebutuhan untuk tetap mengapung, tantangan menghadapi ombak, tuntutan ekonomi untuk membawa muatan sebanyak mungkin. Jadi, lain kali Anda melihat sebuah kapal, jangan hanya melihatnya sebagai kendaraan besi yang mengapung. Lihatlah haluannya. Kenalilah bahwa di sana terdapat sejarah panjang inovasi, kompromi teknik yang luar biasa. Apakah menurut Anda, di masa depan kita akan menemukan desain haluan baru yang bisa menghilangkan kompromi ini sepenuhnya? Atau apakah kita akan terus bergantung pada prinsip-prinsip fisika yang sudah ada, namun dengan material yang lebih canggih? Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini di Kenapa Itu Ya. Saya Raka Pratama, sampai jumpa di penjelajahan pengetahuan berikutnya. Tetaplah penasaran, teruslah bertanya.